Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Haqqul Mubin dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku muslim, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sekalian. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah yang sholat dirahmati Allah SWT, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa maklumat yang perlu disampaikan. Bahwasanya untuk infak Jumat yang lalu tanggal 31 Oktober 2025 sebanyak 8.468.700 rupiah. Alhamdulillah, jazakallahu khair atas infak dari para jamaah. Hanya Allah saja bisa membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian untuk khotib dan imam Jumat hari ini adalah Ustadz Al-Ustadz Arif Budiman dan muadzin Bapak Al-Ustadz Muhammad Arif. Alhamdulillah kedua-duanya sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk tema khutbah di Jumat ini adalah cara tidur Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan dapat meniru teladan kita. Selanjutnya dihimbau kepada para jemaah apabila melihat saf di depan yang masih kosong agar dapat diisi terlebih dahulu, agar teman-teman kita di belakang bisa leluasa masuk ke dalam area Masjid Al-Haqqul Mubin. Kemudian bagi para jemaah yang membawa alat komunikasi atau ponsel, diharapkan dapat menonaktifkan atau mengsilenkan ponselnya agar tidak mengganggu kekhusyuan sholat Jumat kita di hari ini. Kemudian kami informasikan lagi bahwasanya untuk kajian tematik yang diadakan, yang insya Allah akan diadakan pada hari Rabu tanggal 12 November 2025, yaitu akan diisi oleh Ustadz Dr. Honoris Causa Afif Mustafa Al-Jawawi SPDI MM atau biasa dikenal dengan Dai Pantura. Ini akan mengisi di hari Rabu kajian pada zuhur sampai selesai dengan tema solidaritas sosial dalam Islam saat musibah. Semoga kita semua dapat menghadiri kajian tersebut. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan ampun Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat ukhuwah, nikmat berjamaah, termasuk nikmat kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita dari sebelum subuh tadi, mungkin sudah ada yang tahajud dan lain-lain, hingga saat ini dan seterusnya, mudah-mudahan
seluruh rangkaian aktivitas ibadah tersebut Allah jadikan sebagai amal ibadah makbulah, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus mudah-mudahan juga menjadi penambahan bekal kita yang akan kita bawa di hadapan Allah di akhirat nanti, dan mudah-mudahan amal ini semua juga menjadi wasilah diampunkannya dosa-dosa kita dan dihindarkannya kita dari ancaman api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan kita, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat seumatnya, pencinta, pengamal serta pembela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa Pakir Khotib di sini mengajak kita semua, khususnya dari khotib pribadi, mari kita sama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita berharap mudah-mudahan peningkatan iman dan Islam kita pada Allah Subhanahu wa taala semakin mempermudah capaian-capaian keberhasilan dunia kita, dan lebih utama lagi capaian keberhasilan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keinginan kita adalah sebagai manusia tentunya kita ingin bahagia. Dan salah satu sarana kita untuk bahagia adalah tercukupnya segala kebutuhan kita. Nah, salah satu kecukupan kita adalah cukup kita untuk tidur. Kenapa tidur harus kita cukupkan? Karena ini sangat penting untuk keseimbangan diri kita. Sebagai seorang muslim tentunya tidur bukan hanya sebuah istirahat, ya, sebuah kegiatan istirahat saja, tetapi juga harus kita jadikan sebagai ibadah. Jika kita melakukannya niat karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dilakukan dengan mencontoh kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan bernilai ibadah. Kita sangat ingin ya bahwa tidur kita menopang ibadah kita, dan jangan sampai tidur kita mengganggu ibadah kita. Misalnya seperti contoh, ada orang yang tidur ketika khotib sedang naik mimbar. Fala Jum'atalah, maka orang yang tidur ketika khotib sedang naik mimbar itu tidak ada pahalanya. Ini tidur yang mengganggu ibadah, bukan tidur dijadikan sebagai ibadah. Lalu misalnya tidur yang terlalu kelamaan dan sehingga ya kesiangan sholat subuh, bahkan sampai meninggalkan sholat subuh. Ini tidur yang bukan jadi ibadah, tapi tidur yang malah mengganggu, merusak ibadah kita. Oleh karena itu, Jumat yang singkat ini izinkan khotib untuk menyampaikan beberapa hadis dan sebuah ayat. Mudah-mudahan bisa di waktu yang singkat ini bisa kita sampaikan. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan ayat 47, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura." Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam bagimu sebagai pakaian dan juga menjadikan tidur sebagai waktu istirahat, dan menjadikan siang hari sebagai tempat kita untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan bekerja atau ikhtiar yang lainnya. Ayat ini seolah-olah ingin memberitahukan kepada kita bahwa Al-Qur'an punya atensi yang kuat, punya perhatian yang kuat terhadap masalah tidur. Tidur saja diatur oleh Islam, bahkan Al-Qur'an menguatkan dengan ayat ini. Mengapa Al-Quran kemudian memberikan perhatian yang kuat ya kepada masalah tidur? Karena banyak terjadi kesalahan atau masalah ya karena kita mengabaikan masalah sisi tidur, sehingga tidur itu membuat kita menjadi kehilangan nyawa atau kehilangan harta atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Kalau tadi di awal saya mengatakan bahwa tidurnya orang yang ketika khatib sedang khutbah itu menghilangkan potensi dia untuk mendapatkan pahala Jumat. Ya ketika dilaksanakan ibadah salat Jumat, atau dia kesiangan salat subuh sehingga lewat salat subuh, artinya tidurnya menghilangkan pahala, ya bahkan mungkin menghadirkan dosa.
dan kita sering dengar bagaimana kecelakaan yang terjadi. Itu diakibatkan karena lalai, ngantuk dan tidur. Juga termasuk ya ada ibu-ibu yang di bulan puasa dia manasin nasi, ya manasin sayur, ketiduran. Akhirnya bukan hanya makanan yang hangus, justru dapurnya hangus, kompornya hangus, bahkan tubuhnya pun menjadi hangus. Sehingga kerugiannya sangat besar. Oleh karena itu wajar bila Al-Quran memberikan perhatian yang kuat terhadap masalah tidur. Dan juga Rasulullah SAW kemudian memberikan perhatian yang kuat juga kepada kita, menyampaikan kepada kita, diantaranya lewat hadis dari Bara' bin Azib, di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada Bara', wahai Bara', jika anda ingin sholat, jika anda ingin tidur, iza ataita madji'aka fatawaddo wudu'aka lis-sholah, maka jika engkau wahai Bara' ingin tidur, maka berwudulah sebagaimana wudumu untuk sholat. Artinya bahwa tidur yang dilakukan oleh Rasul diawali dengan toharoh. Wudu itu Pak bukan hanya membersihkan fisik kita, tetapi juga membersihkan dosa-dosa kita. Ada hal lain ya yang mungkin tidak terlihat kasat mata, terlihat oleh mata kita langsung, tetapi bagi Allah adalah sebuah pembersihan. Dan sebuah hadis yang sangat panjang, Rasul menjelaskan apabila kita mencuci tangan dalam wudu, maka akan berguguran dosa-dosa yang di tangan. Bila kita mencuci kaki, maka dosa-dosa kaki kita akan berguguran. Jika kita berkumur-kumur, maka dosa mulut kita akan berguguran. Jika kita mencuci wajah kita, maka dosa wajah kita pun akan berguguran. Oleh karena itu, toharoh yang kita lakukan sebelum wudu adalah sebuah upaya bagaimana kita memproteksi diri kita dari kejahatan makhluk. Karena tidur itu merupakan sesuatu kondisi di mana kita tidak berdaya. Siapapun bisa mengganggu kita. Oleh karenanya kemudian Rasul menyarankan agar kita berwudu, sehingga dengan wudu kita akan dijaga oleh malaikat. Kemudian juga dengan berdoa. Rasul mengajarkan kepada Bara' bin Azib dengan doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah kuserahkan diriku kepadamu, wajahtu wajhi ilaika, dan kuhadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan kuserahkan semua urusanku kepadamu, walja'tu zahri ilaika, kusandarkan punggungku kepadamu, ya Allah, raghbatan wa rahbatan ilaika, aku takut dan berlindung kepadamu ya Allah, la malja wala manja minka ilaika illa ilaika, dan tidak ada yang bisa untuk melindungi dan menjagaku kecuali Engkau ya Allah. Amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku beriman ya Allah kepadamu dari apa yang telah Engkau turunkan. Wa amantu bi nabiyyikal ladzi arsalta, dan aku beriman kepada Rasul yang telah Engkau utus kepada kami. Itulah beberapa doa, yaitulah doa yang disampaikan oleh Rasul yang diajarkan kepada Bara' bin Azib agar kita terlindung dari gangguan tidur di manakala kita tidak mampu karena posisi kita sedang lemah. Kemudian juga Rasul juga mengajarkan bahwa salah satu cara tidur adalah dengan cara posisi yang benar, yaitu menjadikan shikikal aiman, ya, sebelah kanan kita miring ke sebelah kanan. Dan ini juga sangat bermanfaat dalam tinjauan medis juga disebutkan bahwa orang yang tidur sebelah kanan itu akan mempermudah melonggarkan dadanya untuk kesempatan jantung untuk bergerak dan bekerja. Kemudian ada kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidur. Misalnya mematikan lampu. Beliau mengatakan atfil masabih iza raqadtum. Padamkanlah lampu ketika Anda tidur. Di zaman dulu Pak, namanya lampu bukan pakai seperti kita sekarang ini. Dia pakai api, berpotensi untuk bisa ya terbakar. Ini adalah bentuk bagaimana Rasul memberikan proteksi kepada hamba-hambanya sehingga dia mampu untuk bisa menjaga dirinya ketika sedang tidur. Masih banyak hal lain yang bisa disampaikan, tetapi karena waktu yang sangat terbatas, sehingga dari
beberapa hadis dan ayat tadi kita bisa melihat bahwa Rasulullah SAW memberikan ajaran yang sangat tepat tentang masalah tidur, sehingga sebagai seorang muslim tentunya kita akan menjadikan bahwa tidur kita menjadi ibadah, bukan menjadi penghalang ibadah. Mudah-mudahan di Jumat yang berkah ini kita mampu untuk menjadikan tidur kita sebagai tidur yang barokah, tidur yang menghasilkan energi yang bisa kemudian energi itu bisa kita gunakan untuk ibadah dan mencari maisha, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqil wa wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Jemaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah pertama tadi kita sudah bahas tentang masalah cara tidur Rasulullah. Lalu bagaimana dengan waktu tidur kita? Maka Rasul juga mencontohkan bahwa beliau seringkali tidur ya setelah sholat Isya. Dan beliau sangat tidak menyukai ya tidur ya sebelum Isya dan kemudian berbicara setelah sholat Isya. Artinya beliau habis Isya langsung tidur. Dan kemudian bangun pada tengah malam. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari waktu beliau tidur? Pertama, waktu itu ya, itu adalah waktu di mana syaitan berkeliaran untuk menggoda manusia. Maka banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya ada seorang sahabat ya, setelah Isya beliau ngobrol-ngobrol, ya berbicara dengan sahabatnya sampai menjelang malam, sehingga akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengingatkan bahwa Rasulullah tidak seperti itu. Kenapa? Karena tidur agak malam bisa mengganggu ya konsentrasi kita nanti setelah kita tidur. Tidur yang cukup adalah tidur yang sesuai dengan waktunya. Secara medis pun kemudian juga bisa kita lihat bahwa kondisi alam ini sangat tepat, ya, sangat sesuai jika kita tidur ya pada waktunya, itu setelah Isya sampai pertengahan malam. Nah, setan yang mengganggu ya ketika waktu ba'da Isya, maka dia akan selesai manakala sudah turun malaikat di sepertiga malam pertama. Maka setan lari dari malaikat. Maka kemudian Rasulullah ya menggunakan kesempatan itu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidurnya menjadi efektif. Dan kita tidak pernah menyaksikan Rasulullah pernah ketiduran, kecuali dalam satu kasus, yaitu kasus ketika selesai perang Khaibar, di mana Rasulullah SAW dan para sahabat ketika pulang dari Khaibar, mereka kemudian tertiduran, akhirnya kemudian bangun setelah matahari menyinari mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu untuk menjaga tidur kita, sehingga kita jadikan tidur kita sebagai ibadah, bukan tidur kita bukan sebagai penghalang ibadah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
Wazkurullaha yazkurukum wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.